Selamat pagi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Prof. Heri karena saya waktu dan kesempatan untuk menjelaskan eh, hasil studi kasus untuk mata kuliah keselamatan kesehatan kerja untuk pekan ke-8 seperti itu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yulian Budi Saputra. Background pendidikan saya itu eh, pendidikan teknik mesin. Kemudian saat ini juga saya bekerja di salah satu perusahaan konsultan perencana MFP. Fokus dari perusahaan saya sendiri ini untuk mendesain atau merencana eh, instalasi mekanikal elektrikal, utamanya di bangunan-bangunan tinggi ya, seperti apartemen, office, seperti itu, dan juga ada beberapa pabrik dan juga data center. Untuk topiknya sendiri, saya mengambil kasus di gedung Cirinere Bellevue. Eh, jadi kejadian ini ada di beberapa tahun eh, yang lalu seperti itu. Sedangkan untuk metodenya yang saya pilih sendiri itu menggunakan fault tree analysis dan juga event tree analysis. Lanjut, ya. Ini untuk apa ya, kenalan dulu ya, mungkin latar belakang seperti itu kait kasus yang saya ambil. Jadi di sini saya mengambil gedung Cinere Bellevue ya, seperti itu. Ini ringkasan fungsi dan luas bangunannya seperti itu. Jadi gedung Cinere Bellevue sendiri adalah gedung mixed use, di mana di dalam satu komplek gedung tersebut terdapat mall dan apartemen dalam satu masa bangunan. Jadi dalam satu komplek itu ada mall dan juga apartemen gitu, digabung. Sedangkan untuk total luas bangunan mulai sendiri itu sekitar 34.540 meter persegi yang terdiri dari 5 lantai pusat perbelanjaan dan juga 3 lantai parkir. Kemudian lokasinya sendiri itu dari Cinere Boulevard Mall itu ada di Kecamatan Cinere yang berada di wilayah administrasi Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu. Ya, ini gambaran terkait dengan situasinya ya yang terbangun seperti itu. Eh, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah gedung apartemennya, ada 2 unit. Kemudian di bawahnya itu ada mall, yang tadi terdiri dari 5 lantai ya. Kemudian juga di sini ada satu unit doghouse ya. Ini fungsinya untuk ventilasi kebutuhan udara genset seperti itu. Kemudian ini untuk apa area parkir luarnya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk identifikasi kasusnya ya. Jadi saya mengambil sumber itu dari kompas.com. Jadi pada hari Rabu 4 Oktober 2017 itu genset yang ada di gedung Cenderawasih itu terbakar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Genset yang meledak menyebabkan terputusnya aliran listrik ke seluruh bangunan. Genset yang berada di basement 3 tersebut terbakar dan menghasilkan asap hitam. Jadi asap hitamnya itu kalau teman-teman tadi kita refer ke gambar ini, dia mengeluarkan asap hitam ya dari ventilasi ini, dari grill-grill doghouse si genset ini. Ya, ini kita lihat highlight videonya ya. Saya ambil dari detik.com.
Ya, itu tadi terkait kebakaran di gedung Cinere Devi ya, dari eh, sumber yang saya dapatkan. Jadi kalau berdasarkan sumber yang saya apa dapatkan, sumber apinya itu terjadi karena ada apa eh, berasal dari genset ya, genset yang trip mungkin karena dari short circuit sehingga menimbulkan percikan api karena di ruang genset sendiri itu ada eh, bahan-bahan yang mudah terbakar ya seperti solar untuk kebutuhan genset sendiri sehingga mungkin dia menyebar gitu dan menjadi apa semakin besar gitu bakar. Ya, kemudian ini untuk eh, metodologi satunya ya terkait fault tree analysis. Jadi sedikit eh, apa deskripsi terkait fault tree analysis. Jadi adalah sebuah metode analisis risiko yang digunakan untuk mengevaluasi dan memahami penyebab-penyebab potensial dari suatu kejadian atau kegagalan sistem. Metode ini digunakan secara luas dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, nuklir, penerbangan, dan industri lainnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan sistem atau kejadian yang tidak diinginkan. Poultry analysis ini membantu dalam mengidentifikasi jalur-jalur penyebab yang berpotensi dalam suatu peristiwa dan membantu dalam mengembangkan strategi mitigasi risiko yang tepat. Seperti itu. Ini jadi di singkatnya, mungkin teman-teman yang lain juga udah memahaminya ya. Kemudian ini apa key point ya atau kunci-kunci dalam metode ini itu ya ini di dalam metode ini juga dia menggunakan simbol-simbol sendiri ya jadi dia dideskripsikan dari yang paling initiating cause-nya itu apa sebagai top event kemudian nanti ada intermediate dan juga basic event seperti itu kemudian ada juga gates. Kalau kita lihat di sini sendiri, top event itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang akan dirasis dipilih sebagai event. Nah, event ini bisa berupa kejadian yang diinginkan, misalnya operasi normal, atau kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian ada intermediate event. Intermediate event adalah peristiwa yang antara yang tidak langsung mempengaruhi event akhir. Mereka dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan dan keterkaitan antara berbagai faktor penyebab. Kemudian di sini ada basic events. Basic events adalah peristiwa-peristiwa dasar yang tidak dapat dipecah lagi. Mereka adalah elemen-elemen terkecil dalam analisis yang mewakili penyebab langsung dari kejadian yang sedang dianalisis. Basic events dapat berupa kejadian fisik atau kondisi yang menyebabkan kejadian lebih besar. Kemudian di sini ada gates ya. Ada gates dan gates. Gates adalah simbol logika yang digunakan dalam poetry analysis untuk menggambarkan hubungan logis antara peristiwa-peristiwa. Beberapa jenis gate yang umum digunakan adalah AND gate untuk menggambarkan bahwa semua peristiwa yang terkait harus terjadi untuk menyebabkan event akhir. Dan juga OR gate untuk menggambarkan bahwa salah satu dari peristiwa yang terkait cukup untuk menyebabkan event. Ya, jadi dari kasusnya tadi Cinere Bellevue Mall itu saya coba mengidentifikasi ya dari top eventnya sampai ke basic eventnya. Jadi kalau saya lihat analisis penyebab kebakaran itu dari genset ya. Jadi dari genset ini sebagai top eventnya. Kemudian eh, dari top event itu saya coba identifikasi penyebabnya seperti itu. Jadi di sini ada intermediate levelnya atau intermediate eventnya. Intermediate event satunya itu adalah eh, asap terjadi karena tadi ada short circuit dari genset mungkin yang
memercikan api sehingga menimbulkan asap ya seperti itu. Kemudian juga karena ada kegagalan dari sistem pemadaman apinya seperti itu dari ruangan tersebut seperti itu. Karena dua hal ini terjadi sehingga dia menyebabkan si genset room-nya ini menjadi terbakar gitu. Jadi meluas seperti itu. Kemudian dari intermediate event satu ini eh, penyebabnya apa aja gitu karena dia tidak mungkin kan tiba-tiba muncul asap aja gitu tanpa ada pemicunya seperti itu. Nah, di sini ada basic eventnya yang digambarkan dengan gambar lingkaran ini. Jadi basic event itu ada pertama tadi ya ignition source-nya. Jadi ada electrical malfunction atau tadi kesalahan dalam pengkabelan mungkin yang menyebabkan terjadinya short circuit seperti itu. Atau kalau bahasa awamnya itu konsleting ya seperti itu. Nah, itu tadi memercikan mengingat ya. Jadi ada percikan seperti itu. Nah, biasanya kalau di dalam apa ya? Kalau teman-teman tahu, jadi penyebab api itu biasanya terdiri dari tiga unsur dasar ya. Tadi sumbernya tadi apa? Sumber percikannya. Kemudian dia biasanya juga kalau ada oksigennya ya, jadi ada udara itu. Kemudian juga ada sumber yang eh, bahan bakarnya gitu yang menyebabkan itu jadi besar gitu. Nah, tiga komponen inilah yang nanti menyebabkan api semakin timbul gitu. Itu disebutnya sebagai segitiga api ya. Jadi tiga tiga komponen ini harus ada dulu agar api itu bisa timbul gitu semakin besar. Nah, itu untuk intermediate event satu. Jadi ini penyebab dasarnya ya. Jadi kenapa bisa ada api di situ di dalam ruang gensetnya tersebut. Kemudian intermediate event keduanya itu adalah kegagalan dari sistem pemadaman api di ruang gensetnya tersebut seperti itu. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Ternyata di sini ada intermediate event ketiga dan yang keempat seperti itu. Intermediate event ketiga ini kalau saya identifikasi itu ada kegagalan mungkin ya di sistem deteksi apa ya api seperti itu atau smoke detection mungkin seperti itu. Jadi biasanya di gedung-gedung itu ada smoke detector atau heat detector. Nah, itu kalau dia misalkan gagal, ya dia tidak bisa memberitahukan eh, ke apa ya ke penghuni atau operator gedungnya seperti itu yang eh, sehingga api menjadi eh, sudah besar ketika sudah dinotis oleh penghuninya. Kemudian intermediate event keempat itu apa ya si pemadam kebakaran itu tidak bisa eh, secara manual diaktifasi seperti itu. Misalkan kayak misalkan apa di situ ada hidran atau sprinkler gitu. Dia ketika gagal eh, si operatornya memfungsikannya, eh, nah itu jadinya api tidak bisa dipadamkan. Nah, kemudian di event ketiga ini, kenapa bisa ada kegagalan dari detection-nya itu? Ya tadi ada kegagalan dari manusianya gitu. Mungkin manusianya lupa ya apa mengaktifasi secara manual ketika ada notifikasi dari sistem alarm gedungnya, atau juga di sini si manusianya sudah bisa, tapi di sini ternyata ada error dari sistemnya deteksi kebakaran itu sendiri, gitu. Sehingga si sistem kebakarannya jadi gagal, seperti itu. Karena mungkin kurangnya maintenance atau jarang dilakukan apa semacam
apa ya rutin maintenance seperti itu ya. Kemudian kalau di sini yang event intermediate yang keempat itu tadi karena dia gagal si apa pemadam apinya gagal secara manual, ya tadi. Mungkin di sini si operatornya dari sisi manusianya kurang terlatih ya atau apa dalam mengoperasikan eh, alat-alat pemadam api seperti itu. Apakah seperti hidran, sprinkler kalau seperti itu atau mungkin juga di situ kalau ada eh, gas sistem pemadam api gas ya, gas suppression seperti itu. Dan keduanya juga karena tadi mungkin ininya apa manusianya sudah siap gitu, sudah melakukan secara apa tindakan sesuai dengan SOP, tapi dari sistemnya sendiri mungkin karena jarang di maintenance, jadinya dia error gitu, tidak bisa berfungsi secara yang diinginkan ketika dalam keadaan emergency. Kemudian juga di sini tadi ya, ini setelah tadi kita apa mengidentifikasi top event sampai dengan basic eventnya, kemudian di sini kita menggunakan Boolean logic ya. Jadi ini apa dari topinya ini sampai bawahnya ini apa kita susun berdasarkan dari apa tadi basic-basic eventnya gitu. Jadi kalau lihat di sini itu yang saya ambil kesimpulannya itu cut setnya itu pertama ada dua cut set ya. Jadi eh, pertama basic event A, B, C dan D-nya ini terjadi atau kaset keduanya A, B, C dan E-nya ini yang terjadi. Jadi api itu bisa timbul jika tadi ada ignition source, ada oxygen source-nya, kemudian juga ada fuel source-nya, itu timbul dan juga tidak ada tindakan preventif dari manusianya secara langsung gitu karena mungkin tadi ya sudah panik atau dia eh, kurang adanya apa latihan jadinya tidak eh, berani untuk memadamkan api tersebut. Kemudian yang keduanya jika tadi yang poin ABC-nya ini ditambah tadi sistem lack of maintenance. Jadi kalau ini sudah dilakukan ternyata dan si operatornya sudah standby untuk memadamkan api, tapi kalau misalkan perawatan di alat-alatnya pemadam api seperti hidran, sprinkler atau gas suppression itu tidak berfungsi, ya api tetap bisa menjalar gitu, menyebar cepat. Yaitu untuk metodologi menggunakan fault tree analysis. Untuk kebakaran di gedung Cinere Belitung. Kemudian untuk metodologi 2 event tree analysis. Jadi ini sekedar deskripsi singkat. Metode analisis yang digunakan dalam rekayasa keandalan, manajemen risiko, dan evaluasi keselamatan. Tujuannya adalah untuk memodelkan dan memvisualisasikan serangkaian peristiwa atau kondisi yang dapat terjadi dalam suatu sistem, proses, atau kejadian setelah mengidentifikasi konsekuensi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Itu. Nah, ini untuk langkah-langkah dalam analisis event tree tersebut ya. Pertama kita mengidentifikasi tadi seperti apa fault tree, kita mengidentifikasi initiating cause itu apa gitu. Identifikasi semua peristiwa awal yang mungkin terjadi dalam konteks yang sedang dianalisis. Peristiwa awal adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi titik awal dalam analisis. Kemudian pembuatan inventory, membuat struktur berupa pohon dengan peristiwa awal sebagai simpul-simpul awal, kemudian masing-masing simpul akan memiliki cabang-cabang yang mewakili kemungkinan jalur yang bisa diambil dalam perkembangan peristiwa. Kemudian menentukan probabilitas dan konsekuensi. Untuk setiap cabang dalam pohon peristiwa menentukan probabilitas terjadinya peristiwa tersebut, serta mengidentifikasi konsekuensi dari peristiwa tersebut.
Kemudian analisis probabilitas dan konsekuensi, menghitung probabilitas keseluruhan dari berbagai jalur yang bisa diambil dalam pohon peristiwa, serta menghitung konsekuensi keseluruhan dari jalur-jalur tersebut. Kemudian evaluasi risiko, menganalisis hasil perhitungan untuk menilai risiko dan dampak dari berbagai peristiwa yang mungkin terjadi. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko dan keselamatan. Nah, ini untuk apa event tree analisis ya. Jadi yang di atas ini step satunya ini adalah initiating event-nya atau initiating cost-nya. Kemudian yang pertama ini adalah event pertamanya untuk kejadiannya. Kemudian event ketiga, keempat sampai dengan terjadinya outcomes atau hasil yang terjadi ketika empat skenario ini jadi gitu. Jadi initiating event itu ada genset terbakar, kemudian ketika genset terbakar ini apakah alarmnya aktif atau apa bekerja? Nah, jika iya itu seperti apa, jika tidak itu seperti apa gitu. Nah, ketika alarmnya bekerja, nah itu tahap keduanya apakah benar ya si operatornya itu memang eh, konfirmasi apakah ada api atau bukan gitu. Ketika operator confirm there is a fire, nah dia bisa apa apa tahap ketiganya ini pemadam apinya eh, bekerja gitu ya. Seperti itu bekerja apakah nanti skenario-skenario-nya nanti seperti ini, jika ya, jika tidak, nah itu semuanya nanti sampai dengan nanti outcomes-nya. Nah, outcomes-nya ini tadi ya berbagai dari tadi hasil eh, peluang-peluang tadi terjadi, kemudian kita kalikan sehingga nanti ketemu probability-nya berapa. Seperti itu. Jadi di sini ada apa api bisa dipadamkan dan juga api semakin menyebar. Seperti itu. Nah, ini kemudian rekomendasi yang dapat saya ambil ya dari analisis menggunakan fault tree analysis dan juga event tree analysis. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, berikut hal-hal yang dapat dilakukan dalam mencegah kebakaran di ruang genset secara khusus dan juga bangunan pada umumnya. Yang pertama itu meningkatkan awareness operator gedung dan penghuni. Faktor manusia adalah faktor dasar di mana pencegahan kebakaran bisa dilakukan. Peningkatan awareness ini bisa dilakukan dengan melakukan safety drill secara reguler baik untuk penghuni dan juga operator bangunan. Selain itu, operator gedung juga harus terlatih dalam menggunakan alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran seperti fire alarm, fire suppression, baik itu wetap dan desktop, dan juga alat pemadam api portable. Selalu melakukan secara reguler untuk maintenance terhadap peralatan-peralatan yang dapat menimbulkan kebakaran seperti peralatan MPP seperti genset, panel listrik, fan, AC, dan juga pompa. Seperti itu. Terakhir, mungkin sedikit remark ya dari saya, mungkin yang saya ambil dari salah satu proyek saya. Jadi ini yang dibuat oleh konsultan K3-nya. Biasakan bekerja dengan benar, jangan membenarkan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Karena yang biasa-biasa saja itu belum tentu benar. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.